Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lei Qian. Saat mendengar nama itu keluar dari mulut Wang Yan, ekspresi Lindong langsung berubah serius. Matanya menajam saat ia menoleh ke arah sosok kokoh yang berdiri tidak jauh darinya. Tubuh pria itu diselimuti cahaya petir yang berkilauan, memancarkan aura liar dan menekan. Tak salah lagi, dialah salah satu dari tiga raja kecil gerbang Yuan, Raja Petir Kecil, Lei Qian. Di sisi lain, Ying Xiao mengernyit pelan. Dengan gerakan ringan tangannya, sebuah pedang hijau sepanjang 1 meter muncul di genggamannya. Sorot matanya berubah waspada. Sepertinya sekte Dao kalian sudah sedikit berkembang dibanding sebelumnya, tidak heran jadi semakin berani, ucap Lei Qian dengan senyum penuh ejekan. Cahaya petir di tubuhnya perlahan menghilang, memperlihatkan wajah kasar dengan ekspresi meremehkan. Di kulitnya tampak samar pola seperti kilat, memancarkan kekuatan yang membuat orang-orang di sekitar tanpa sadar merasa tertekan. Wang Yan menggenggam erat pedang hitamnya. Niat membunuh memenuhi matanya. Namun sebelum ia bergerak, tangan Ying Xiao mencegahnya. Lei Qian, jaga sikap murid gerbang Yuan. Jangan bertingkah seperti preman, kata Ying Xiao dingin. Lei Qian hanya tertawa kecil. Menurutku mereka sudah cukup sopan. Justru murid sekte Dao yang harus belajar menahan diri. Ucapan itu langsung memancing kemarahan banyak murid sekte Dao. Tanpa peduli, Lei Qian mengambil jepit rambut giok dari tangan Jiang Tao, lalu mengangkatnya santai. Hanya karena benda ini kalian ribut, katanya. Baiklah, kalau kalian bisa merebutnya dariku, aku bukan cuma akan membayar, tapi juga langsung pergi dari sini. Tatapannya penuh provokasi. Wang Yan hampir melangkah maju, namun sekali lagi dihentikan. Kali ini oleh Lindong. Aku yang akan menangani ini, ujar Lindong dengan tenang. Wang Yan dan Ying Huan sama-sama terkejut. Lindong, suara Ying Huan terdengar cemas. Ia menarik ujung pakaian Lindong. Jangan gegabah, aku tidak butuh jepit rambut itu. Wajah gadis itu terlihat gelisah, berbeda dari sikapnya yang biasanya ceria. Lindong menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Tangannya terangkat, mengusap kepala Ying Huan dengan lembut. Ini bukan soal jepit rambut, katanya pelan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari. Setelah itu, ia menoleh ke Ying Xiao dan Wang Yan. Serahkan padaku. Keduanya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Lindong melangkah maju, keluar dari barisan sekte Dao. Kerumunan di sekitar langsung memusatkan perhatian. Ketegangan di udara semakin terasa. Dua sekte besar dengan dendam mendalam kini berhadapan langsung. Semua orang tahu, ini bukan sekadar pertengkaran kecil. Di kejauhan, dari lantai atas sebuah paviliun, dua sosok mengamati kejadian itu. Seorang wanita berdiri di depan, mengenakan pakaian putih. Rambut hitamnya terurai hingga pinggang. Wajahnya tertutup kain tipis, namun aura dingin dan anggunnya membuatnya tampak seperti dewi yang jauh dari dunia fana. Dia adalah Ling Qingzu. Di belakangnya berdiri seorang pria tampan, menatapnya dengan kekaguman yang tak disembunyikan. Bahkan Lei Qian sudah muncul. Sepertinya sekte Dao akan kesulitan, ujar pria itu santai. Ling Qingzu hanya menjawab singkat, gerbang Yuan memang selalu seperti itu. Namun saat pria itu kembali berbicara, suaranya tiba-tiba terhenti. Siapa itu? Ling Qingzu mengangkat pandangannya. Awalnya biasa saja, namun dalam sekejap, matanya membeku, napasnya sedikit tertahan. Sosok itu, sangat familiar. Lindong, nama itu, kenangan itu, langsung muncul kembali di benaknya. 5 tahun lalu, di puncak gunung kecil di Kekaisaran Yan besar, pemuda itu masih lemah. Bahkan bisa dianggap tidak berarti di mata banyak orang. Saat itu, jarak antara mereka seperti langit dan bumi. Namun sekarang, pemuda yang sama telah berdiri di panggung yang sama dengannya. Ling Qingzu tahu betul latar belakang Lindong. Ia tahu seberapa sulit jalan yang harus ditempuhnya untuk mencapai titik ini. Dari seseorang yang tak diperhitungkan, menjadi salah satu talenta paling menonjol di wilayah Suan Timur. Perubahan itu bukan kebetulan, itu hasil dari perjuangan, penderitaan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Matanya terus menatap Lindong. Dulu, dia seperti serigala muda yang berjuang bertahan hidup. Sekarang, dia telah menjadi elang, terbang tinggi di langit luas. Tak lagi terhalang oleh siapapun.
Ling Qingzu menarik napas perlahan. Tatapannya menjadi dalam. Karena kamu sudah sampai di sini, gumamnya dalam hati, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu telah melangkah. Di bawah tatapan ribuan pasang mata, seorang pemuda melangkah maju dari barisan murid Sekte Dao. Langkahnya tenang, tanpa ragu sedikit pun, hingga akhirnya ia berhenti beberapa langkah di depan Lei Qian. Wajahnya santai, bahkan tersenyum tipis, seolah yang ia hadapi bukanlah salah satu tokoh paling ditakuti dari gerbang Yuan. Kerumunan mulai berbisik. Mereka heran, bukankah seharusnya Ying Xiaoxiao atau Wang Yan yang maju? Hanya mereka berdua yang dianggap setara dengan Lei Qian. Namun pemuda ini tidak dikenal. Lei Qian menatapnya sekilas, lalu tersenyum sinis. Wang Yan, kau sekarang menyuruh pendatang baru melakukan pekerjaan kotormu. Apa kau pikir aku ini orang yang mudah dikasihani? Di belakangnya, para murid gerbang Yuan langsung tertawa meremehkan. Namun pemuda itu tetap tenang. Ia menangkupkan tangan dengan sopan. Aku Lindong dari Sekte Dao. Mohon bimbingannya. Nama itu langsung membuat suasana berubah. Tawa berhenti. Beberapa wajah di pihak gerbang Yuan terlihat terkejut. Dia Lindong, yang mengalahkan Yao Ling, seru Jiang Tao. Lei Qian sedikit mengangkat alis. Ketertarikan muncul di matanya. Jadi kau yang itu, tidak buruk. Ia mengangkat tangan, memperlihatkan jepit rambut giok yang berkilau lembut. Aku beri kau kesempatan. Kalau bisa merebut ini dariku, aku akan menepati janjiku. Senyumnya berubah dingin. Tapi ingat, kalau aku bergerak, aku tidak akan menahan diri. Kalau kau mati atau lumpuh, itu salahmu sendiri. Lindong hanya tersenyum tipis. Namun di balik senyum itu, ada ketajaman dingin yang mulai muncul di matanya. Lingkaran besar terbentuk. Semua orang mundur, memberi ruang. Pertarungan akan dimulai. Ying Xiaoxiao menatap punggung Lindong dengan cemas. Hati-hati, Lindong mengangguk pelan. Lalu, tanpa ragu, ia melangkah maju. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang seperti bayangan dan melesat lurus ke arah Lei Qian. Gerakan itu begitu cepat hingga membuat banyak orang terkejut. Namun, di mata murid gerbang Yuan, itu hanya terlihat seperti tindakan nekat. Kau mencari mati, ejek mereka. Bahkan Ying Xiaoxiao dan Wang Yan sempat mengernyit. Cara ini terlalu frontal, tapi mereka menahan diri, mereka tahu Lindong bukan orang yang gegabah. Lei Qian tersenyum dingin. Cahaya petir kembali menyelimuti tubuhnya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kau cepat, tapi itu tidak berarti apa-apa di hadapanku. Ia melangkah maju, energi berkumpul di tinjunya, membentuk bayangan kepala singa yang ganas. Serangannya langsung dilepaskan, tanpa ampun. Jika terkena, bahkan ahli tingkat tinggi pun bisa terluka parah. Dua sosok itu melesat dan bertemu di tengah. Secepat kilat, namun tepat saat tinju Lei Qian hampir mengenai dada Lindong. Sesuatu yang aneh terjadi. Serangan itu terhenti. Hanya sekejap, namun dalam pertarungan, 1 detik sudah cukup menentukan segalanya. Tubuh Lindong melintas seperti bayangan, melewati Lei Qian. Dan di saat mereka bersilangan, terjadi benturan singkat. Lalu, Lei Qian terlempar, tubuhnya menghantam batu besar dengan keras hingga batu itu hancur berkeping-keping. Sunyi, semua orang membeku. Murid gerbang Yuan terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Seharusnya Lindong yang kalah telak. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ying Xiaoxiao dan yang lainnya juga tercengang. Mereka bahkan tidak sempat memahami apa yang terjadi. Lindong berdiri tenang, tanpa luka sedikit pun, seolah serangan barusan tidak pernah menyentuhnya. Tak lama kemudian, Lei Qian bangkit dari reruntuhan. Wajahnya merah, dadanya menunjukkan bekas pukulan yang jelas. Matanya dipenuhi amarah. Aku akan membunuhmu. Ia menyerang lagi seperti binatang buas. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya membelalak. Di kejauhan, Lindong mengangkat tangannya. Di sana, jepit rambut giok itu berada. Aman di genggamannya. Dia sudah merebutnya. Seketika, semua orang terdiam. Mulut terbuka, mata membesar. Tak ada yang menyangka hasilnya akan seperti ini, begitu cepat, begitu bersih, dan begitu memalukan bagi Lei Qian. Lindong memutar jepit rambut itu santai di tangannya. Lalu berkata dengan tenang, kau harus bayar. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk membuat seluruh tempat semakin sunyi. Di kejauhan, di atas paviliun, seorang wanita berkerudung, yang selama ini tenang dan dingin,
akhirnya menunjukkan sedikit perubahan emosi di matanya. Di dalam paviliun, pria tampan itu masih menatap ke arah kerumunan dengan alis berkerut. Wajahnya terlihat muram, jelas menunjukkan kebingungan atas apa yang baru saja terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Gumamnya pelan. Pertarungan itu terlalu cepat, bahkan dia tidak benar-benar menangkap momen penentunya. Di sampingnya, Ling Qingzu berdiri diam, tatapannya jernih dan terfokus pada sosok Lindong di kejauhan. Dengan suara lembut, ia berkata, dia menggunakan cara khusus untuk menahan gerakan Lei Qian sesaat. Dalam momen itu, Lindong menghindar, menyerang, lalu merebut jepit rambutnya. Penjelasannya singkat, tapi cukup untuk membuat pria itu terdiam. Wajahnya sedikit berubah. Melakukan semua itu dalam waktu sesingkat itu bukan hal biasa. Itu membutuhkan kecepatan, insting, dan ketepatan yang luar biasa. Murid Sekte Dao itu benar-benar tidak sederhana, katanya pelan. Namun Ling Qingzu tidak langsung menjawab. Bulu matanya sedikit bergetar, menutupi emosi yang mulai muncul di dalam hatinya. Dia tahu siapa Lindong. Dia tahu dari mana pemuda itu berasal. Justru karena itu, perubahan yang dilihatnya sekarang terasa semakin mengejutkan. Pemuda yang dulu lemah, yang bahkan tak berarti di mata banyak orang, kini berdiri di tengah sorotan, menjadi seseorang yang tidak bisa diabaikan. Perubahan itu tidak mungkin terjadi tanpa perjuangan. Ling Qingzu perlahan menggigit bibirnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ketenangan hatinya benar-benar terusik, dan lagi-lagi, penyebabnya adalah orang yang sama. Sementara itu, di area kerumunan, suasana masih sunyi. Ucapan Lindong barusan seolah masih menggantung di udara. Silakan bayar. Semua mata tertuju pada Lei Qian. Wajahnya berubah-ubah, antara marah, tidak percaya, dan malu. Sebagai salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan, dia baru saja dipermalukan di depan banyak orang, dan yang lebih menyakitkan, dia bahkan tidak berhasil menyentuh lawannya. Tubuhnya sempat membeku sesaat, lalu serangan telapak Lindong menghantam dadanya. Semuanya terjadi begitu cepat hingga dia tidak bisa bereaksi. Itu bukan sekadar kalah, tapi benar-benar dipermainkan. Aku akan membunuhmu, katanya dengan suara rendah penuh amarah. Namun Lindong tetap tersenyum tipis. Gerbang Yuan ternyata tidak bisa menepati janji sederhana. Kalimat itu membuat suasana semakin tidak nyaman bagi pihak gerbang Yuan. Banyak penonton diam-diam mengangguk. Semua orang tahu siapa yang memulai kesepakatan itu. Jika Lei Qian mengingkarinya, itu bukan hanya soal kalah, tapi juga soal harga diri. Lei Qian menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan emosinya. Ia sadar, kali ini dia tidak punya jalan keluar. Baik, aku mengaku kalah, katanya akhirnya dengan suara dingin. Tatapannya tajam menembus ke arah Lindong. Tapi ingat, berdoalah kau tidak bertemu kami di kompetisi sekte besar. Lindong tetap tersenyum, seolah ancaman itu tidak berarti apa-apa. Lei Qian langsung berbalik. Berapa harganya? Tanyanya kepada pemilik kios. 6 juta pil nirwana, jawab pria parubaya itu santai. Jiang Tao langsung berseru, tadi jelas 3 juta. Namun pria itu hanya melirik sekilas tanpa peduli. Orang seperti dia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini dan tidak takut pada tekanan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lei Qian melemparkan sebuah tas penyimpanan dengan tenaga besar. Namun pria parubaya itu menerimanya dengan santai, lalu berkata ringan, terima kasih. Kata-kata itu terasa seperti sindiran tambahan. Lei Qian tidak ingin berlama-lama. Ia menatap dingin ke arah Lindong untuk terakhir kalinya, lalu berkata, pergi. Bersama murid gerbang Yuan lainnya, ia meninggalkan tempat itu dengan cepat, seolah ingin segera menjauh dari rasa malu tersebut. Begitu mereka pergi, suasana langsung berubah. Sorakan meledak dari murid-murid Sekte Dao. Wajah mereka penuh semangat. Selama ini, mereka sering berada di bawah tekanan gerbang Yuan. Tapi kali ini, mereka menang, dan menang dengan cara yang sangat memuaskan. Lindong hanya tersenyum ringan. Ia melemparkan jepit rambut itu kepada Ying Huan-Huan. Ini, anggap saja hadiah. Ying Huan-Huan menangkapnya dengan hati-hati. Wajahnya sedikit memerah, dan kali ini senyumnya terlihat jauh lebih lembut. Wang Yan mendekat, masih terlihat kagum. Kau benar-benar menyembunyikan kemampuanmu. Lindong hanya menggeleng pelan. Namun sebelum ia sempat menjawab, ia tiba-tiba berhenti. Seolah merasakan sesuatu, ia perlahan mengangkat pandangannya ke kejauhan. Ke arah paviliun.
Dan di sana, ia melihat sosok itu. Ling Qingzu, pakaian putihnya berkibar pelan, auranya tetap dingin dan tak tersentuh seperti biasanya. Mata mereka bertemu. Dalam sekejap, semua suara seolah menghilang. Keramaian di sekitar terasa menjauh. Hanya ada dua tatapan yang saling terhubung, membawa kenangan lama yang belum benar-benar hilang. Ying Xiao-Xiao dan yang lain mengikuti arah pandangan itu. Ekspresi mereka langsung berubah. Itu Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga, kata Wang Yan pelan. Dia yang memimpin kompetisi sekte besar kali ini. Namun sebelum suasana kembali normal, sesuatu terjadi. Ling Qingzu bergerak. Ia turun dari paviliun dengan tenang. Setiap langkahnya menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang berani bersuara. Hingga akhirnya, ia mendarat tepat di depan Lindong. Mereka berdiri saling berhadapan. Dekat, namun terasa sangat jauh. Tidak ada yang berbicara. Hanya tatapan yang penuh makna. Akhirnya, Lindong menarik napas pelan. Senyumnya kali ini berbeda, tidak lagi santai seperti sebelumnya. Ia mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu, katanya pelan. Aku Lindong, dari Kekaisaran Yan Besar.